Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa dalam perenungan singkat Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar, edisi Senin 31 Agustus 2020. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pagi ini kami bersyukur atas cinta kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar yang boleh kami nikmati pada pagi ini, di mana Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam yang telah kami lalui, dan kami bersyukur atas hari yang baru yang membawa semangat baru bagi hidup kami. Mengawali akan segala aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terambil dari Filipi 4 ayat 4-6 yang bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan ucapan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan tema renungan kita saat ini adalah mengapa kita terlalu khawatir? Sahabat berkat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini, dalam kondisi sekarang ini, jujur kita pasti merasakan ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, di mana dalam kondisi saat ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena banyak hal yang membuat orang merasa khawatir, misalnya masalah keuangan atau masalah pemutusan hubungan kerja, dan juga karena masih merebaknya pandemi COVID-19. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dalam Matius 6 ayat 27, di situ dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya akan memberikan suatu ilustrasi. Pada suatu malam, ada seorang wanita melihat beruang hitam besar di atas pohon. Karena ketakutan, ia memberitahu tetangga sekitar dan petugas keamanan. Dokter hewan pun dihubungi untuk membawa tembakan suntik bius. Karena takut beruang itu jatuh dan menimpa tiang listrik yang dapat menyebabkan percikan api, pemadam kebakaran pun dipanggil. Tidak lupa juga disiapkan jala yang besar untuk menangkap si beruang kalau ia tiba-tiba turun. Mereka pun menunggu beruang itu turun dengan perasaan takut. Lalu saat pagi tiba dan mereka melihat dengan jelas ke atas pohon, ternyata
yang berada di atas pohon itu bukanlah seekor beruang besar, melainkan hanyalah sebuah kantong plastik hitam yang penuh dengan sampah. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai keadaan yang berbeda dan membayangkan masa depan, pekerjaan, pernikahan, layaknya beruang besar yang menakutkan. Karena kita tidak dapat melihat dengan jelas masa depan, maka kita diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Sampai akhirnya kekhawatiran itu memperburuk mood kita. Banyak momen berharga yang terlewatkan dan kesempatan yang terbuang sia-sia. Kekhawatiran juga menghimpit firman yang kita terima dari Tuhan, sehingga firman itu tidak berbuah. Membiarkan masalah memenuhi pikiran kita hanya mengaburkan pandangan kita dari banyaknya berkat yang bisa kita syukuri. Dan rasa khawatir yang muncul akan membuat kita makin terpuruk. Dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun tetap diberi makan oleh Allah. Dan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun mempunyai keindahan bahkan melebihi pakaian-pakaian indah Salomo. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung dan bunga bakung itu? Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita dan sisanya percayakan pada Tuhan, karena Dia tahu apa yang kita perlukan dan yang terbaik buat hidup kita." Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, kehidupan itu tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi juga tidak seburuk yang kita takutkan. Karena kesusahan dan kebahagiaan itu berjalan beriringan. Karena di mana ada kesukaran, Tuhan akan sediakan pula jalan keluarnya. Hidup kita tidak boleh berhenti pada titik keputusasahan, karena Tuhan akan selalu memberikan semangat yang baru bagi kehidupan kita. Sahabat perekat yang diberkati Tuhan, hal yang perlu kita ketahui untuk mengatasi rasa khawatir: pertama, milikilah kebenaran Allah. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, serahkanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi di dalam kita menyikapi apa yang terjadi sekarang ini, kita tidak perlu khawatir dan takut, karena ada Tuhan Yesus yang begitu ajaib dan segala perbuatan tangannya. Dan saat ini kita bersama Yesus, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Dan inilah jawaban dari tema kita pada pagi ini, mengapa kita terlalu khawatir? Dan yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan yang akan membuat kita semakin kuat dari hari ke hari, dan Tuhan juga akan membuat iman kita bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Untuk menutup perenungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami aplikasikan
dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tidak khawatir dalam hidup ini, karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan menolong akan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi yang beraktivitas hari ini, baik yang berada di rumah maupun yang ada di luar rumah, kiranya Engkau berkati. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Engkau menjamahnya agar mereka boleh memperoleh kesembuhan hanya daripadamu. Dan untuk yang sedang dalam kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja, biarlah Engkau menolongnya Tuhan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan yang terus berusaha bagaimana sehingga negara kami boleh normal kembali. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter dan perawat, lindungi mereka Tuhan dalam berjuang menolong penderita COVID-19 sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga mendoakan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Adi Sandra bersama keluarga. Berkatilah beliau dalam pelayanan sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik. Begitupun majelis dan semua anggota jemaat, lindungilah mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat tim multimedia, berkati Tuhan agar pelayanan terus dapat dijalankan dengan baik, terutama di masa pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan singkat pagi ini. Salam sehat dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.